Saudara, hari ini saya mau berkhotbah atau memberikan renungan yang penting sekali mengenai buruknya memiliki ketakutan dalam hidup. Karena ketakutan adalah sumber ketidakbahagiaan di dalam hidup saudara-saudara. Jadi setiap kita harus belajar mengatasi rasa takut. Itulah sebabnya saya percaya mengapa berkali-kali Alkitab mengatakan jangan takut, jangan takut. Karena takut itu berbahaya, saudara. Dan kalau kita mau jujur, kita semua punya rasa takutnya masing-masing. Kalau saya mau tanya kepada saudara, ketakutan yang sedang Anda miliki, ketakutan tentang apa? Coba jawab. Nah, baik saudara, ketakutan itu sangat berbahaya karena ketakutan melumpuhkan potensi Anda. Nah, sebelum kita membahas ke sana, saudara tahu binatang yang namanya rusa itu kecepatannya lebih daripada yang namanya singa. Rusa bisa lari 60 km per jam. Itu kecepatan rusa. Singa 50 km per jam. Tetapi kenapa kalau ada singa mengejar rusa, kebanyakan pasti ketangkap? Mengapa rusa yang bisa lari lebih cepat bisa ditangkap oleh singa? Karena merasa takut. Ketika kita membiarkan rasa takut, apapun juga, takut mati, takut tidak laku kawin, takut melarat, takut tidak dipakai Tuhan, ya takut bisa selingkuh lagi, atau takut bisa melakukan sesuatu yang berdosa. Semua yang namanya ketakutan itu berpengaruh pada kesehatan kita, hubungan kita, potensi kita. Itulah sebabnya, saudara, kita harus bisa mengatasi rasa takut. Dan menarik sekali karena kasus pertama yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa adalah takut. Dan saya mau mengajak saudara merenungkan satu kisah pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan kepada manusia yang sedang takut ini. Menarik saudara, mari kita akan membaca dan kita akan menemukan dari sini ada 3 macam ketakutan yang harus diatasi oleh setiap manusia. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Kejadian 3 ayat 4, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Where are you? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku dan aku maka ku makan. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Dan selanjutnya, saudara-saudara, ada 3 macam ketakutan yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah ketika aku takut terekspos, maka aku menjaga jarak. When I'm afraid of disclosure, I make a distance. Jadi, saudara, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa, tiba-tiba mereka menyadari bahwa dirinya telanjang. Selama ini mereka telanjang, tetapi mereka tidak malu. Apa yang membuat mereka tiba-tiba malu? Yang membuat mereka malu karena mereka kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Dan semua manusia yang berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Selama ini mereka ditutupi badannya oleh kemuliaan ilahi. Makanya mereka tidak malu. Saudara, ketika manusia malu, mereka takut, shame namanya. Takut dipermalukan karena ada kekurangan. Disitulah manusia akan bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu, jaga jarak. Jadi ini ketakutan pertama yang pada umumnya manusia akan memiliki adalah malu terekspos siapa dirinya yang sesungguhnya. Makanya banyak orang yang coba menutupi dirinya supaya aslinya tidak ketahuan. Ya kan? Yang hidungnya pesek dirubah jadi mancung. Aslinya pesek sebetulnya. Ada orang yang menutupi
rendah dirinya dengan jadi sombong. Ada orang yang menutupi kemiskinannya jadi pura-pura kaya. Ada yang menutupi kebodohannya jadi banyak omong seolah-olah dia pintar. Padahal dari omongannya malah ketahuan kebodohannya. Jadi kita semua, saudara dan saya, ada satu titik dalam kehidupan kita. Kita pernah menyembunyikan sesuatu karena takut diketahui orang. Mari kita jujur saudara. Adakah sesuatu yang selama ini saudara sembunyikan dari pasangan Anda? Hidup bersembunyi itu tidak menyenangkan. Karena Anda akan selalu ketakutan, jangan-jangan nanti ketahuan. Maka berbahagialah orang yang selama ini hidup apa adanya. Dinamakan authenticity, genuine. Hidup apa adanya. Karena memang seperti ini inilah aku. Mau terima silahkan, tidak terima puji Tuhan. Tidak usah tutup-tutupi saudara. Wah sok hebat, sok tajir, sok kaya, sok ganteng. Padahal tidak seperti itu. Akhirnya kita menjadi orang yang setiap hari memakai masker atau topeng. Orang yang selalu pakai topeng. Yang akhirnya dia tidak menjadi dirinya sendiri. Orang yang tidak menjadi dirinya sendiri karena berpura-pura untuk menutupi. Lama-lama stres. Kayak tidak percaya saudara. Temuilah orang-orang yang sedang dikejar-kejar oleh KPK dan kerjaannya tiap hari dari persembunyian ke persembunyian. Sembunyi, takut ketahuan. Itu stres. Iya kan? Itulah sebabnya saudara. Pada akhirnya orang yang takut disclosure, takut ketahuan, dia akan menjaga jarak. Dia menjaga jarak dengan orang, tidak mau dekat dengan orang, ya, tidak mau bersekutu dengan orang, selalu menjauh, suka menyendiri. Kenapa? Takut aslinya ketahuan, ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya tidak bisa menikmati. Dalam pernikahan, kalau saudara sudah menikah sampai 30 tahun kok masih ada yang disembunyikan, wah ini bahaya sekali saudara. Jadilah siapa saudara, kalau memang tidurnya ngorok-ngoroklah dengan bebas. Ya kan? Apapun yang menjadi bagian hidup saudara tidak perlu disembunyikan. Kan sudah ada komitmen, kalau saudara mau menerima ada apa adanya, waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin, waktu sehat, waktu sakit, waktu gendut, waktu kurus. Semua kita expose apa adanya. Amin. Yang sudah menikah, masihkah ada yang disembunyikan saudara? Takut nanti kalau sampai istri saya tahu bahwa saya sudah pernah punya anak. Wih, kalau itu betul-betul saudara terjadi, itu ketakutan tiap hari, tiap malam saudara. Ketakutan itu kecil, kelihatannya ringan. Tapi kalau saudara bawa terus-menerus 30 tahun, akan melumpuhkan potensi Anda. Menyembunyikan sesuatu yang membuat Anda akhirnya tidak bisa menjadi maksimal, Anda akan kehilangan sukacita karena jangan-jangan. Wow, saudara-saudara, saya merenungkan kalimat ini. Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, where are you? Ada dua, where and why. Mengapa kamu sembunyi? Where? Saudara pikir Tuhan tidak tahu di mana mereka sembunyi? Tuhan tahu atau tidak Adam dan Hawa sembunyi? Kalau Tuhan tahu, mengapa Tuhan tanya, di mana kamu? Ini pertanyaan untuk Tuhan atau untuk Adam dan Hawa? Tuhan sering bertanya kepada Anda dan saya, bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan Maha tahu. Dia tahu Adam di mana, dia tahu Hawa di mana. Dia mengajukan pertanyaan bukan buat dia sendiri. Dia mengajukan pertanyaan buat Anda. Apakah Anda ada di posisi yang benar atau di posisi yang salah? Where are you? Tanyakan kepada teman saudara, where are you? Saya mau tanya, mengapa atau di manakah Anda sekarang ini? Ini penting sekali saudara. Kalau saya pakai kalimat ini untuk mengajukan saudara, apakah Anda berada di tempat yang tepat sekarang ini? Dalam sisi psikologis, dalam sisi kerohanian, where are you? Apakah Anda dalam posisi rohani yang baik atau Anda menyembunyikan sesuatu? Where are you? Apakah Anda ada di spot di mana Anda bisa merasakan hadirat Tuhan atau Anda ada di spot di mana Anda kehilangan hadirat Tuhan? Selama ini kan mereka bergaul dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan itu, yang berjalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Mereka sembunyi dari hadirat Tuhan di dalam bahasa Inggris. Mereka menjauhi hadirat Tuhan. Jadi ketika Anda menyembunyikan sesuatu, Anda menjauhkan diri
dari sesuatu yang Anda takuti bisa mengetahui siapa Anda. Padahal Tuhan kan maha tahu. Bersembunyi dari Tuhan itu sia-sia. Karena kemanapun Anda pergi, Anda akan ketemu. Di atas sana Tuhan ada, di bawah, di dalam air, di manapun Tuhan ada. Karena Dia maha hadir, saudara-saudara. Jadi saya pikir kita semua kalau mau sehat rohani, kita harus jujur. Di mana Anda sekarang? Di mana kerohanianmu? Di mana posisi hidupmu? Di mana posisi pernikahanmu? Di mana posisi panggilanmu? Di mana? Apakah Anda di spot yang benar? Atau sekarang ini Anda sedang bersembunyi? Bersembunyi artinya Anda berada di tempat yang salah. Yang seharusnya tidak ada di situ. Amin. Haleluya. Where are you? Menarik sekali saudara-saudara. Yang namanya dosa, mau sampai dimanapun mau disembunyikan, pasti akan ketahuan. Sepintar-pintarnya orang membungkus kepala ikan, suatu saat baunya akan kecium tuh. Sepintar-pintarnya manusia membungkus dosa, suatu saat akan tahu. Dan kalau Tuhan yang menyingkapkan, habis riwayat Anda. Ingat Daud, pada waktu dia punya skim, punya trik untuk menutupi kasus perzinahan dan pembunuhan yang terjadi hampir bersamaan. Dengan akal manusia dia coba sembunyikan seolah-olah tidak terjadi. Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur dia. Kurang apanya Daud, saudara-saudara? Dia pintar, dia orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dengan cara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dia habisin panglimanya sendiri demi menutupi dosa perzinahannya. Akhirnya Tuhan tahu. Dan Tuhan singkapkan. Dan kalau Tuhan singkapkan habis riwayat kita. Maka tolong takutlah akan Tuhan. Kita semua belajar, saudara dan saya takut akan Tuhan. Jangan sembunyikan kelemahan. Lebih baik diakui, where are you? Kelemahan saudara apa? Kalau kelemahannya adalah berbohong, takut akan Tuhan, akui. Ini Tuhan, ini kelemahan saya. Kelemahanmu apa? Mencuri. Akui itu saudara. Kelemahanmu apa? Iri hati. Akui. Kelemahanmu apa? Zina. Akui. Sebab kalau Anda tidak mengakui dan Anda menyembunyikan dan menutupi, Anda akan jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Sebelum Anda mengakui, menyadari, dan bertobat, kemanapun saudara pergi akan jatuh pada lubang yang sama. Contoh, saudara jujur di sini. Kemudian saudara keluar. Saudara lagi di tempat lain lagi. Akan jatuh pada hal yang sama. Tidak jujur lagi, keluar lagi. Di perusahaan berikutnya tidak jujur, ketahuan, melakukan lagi. Jadi sama. Orang yang selingkuh di sini tidak bertobat, nanti di sana selingkuh, di situ selingkuh, di sono selingkuh. Nah, akibatnya tidak pernah menikmati hidup ini. Where are you? Pertanyaan itu untuk saudara, bukan untuk Tuhan. Di manakah posisimu sekarang ini? Amin. Where are you? Jadi ketakutan pertama, afraid or fear of disclosure. Takut ketahuan. Ya kan? Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690030525. Sekali lagi, 6690030525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bikin hidup lebih baik.